Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yule, yaitu di part ke-18. Langsung saja. Buah alpukat kok rasanya kecut dan cerat-cerit. Cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan kedua guru yang terbengong dan berkata, "Apa? Arstek?" Dia langsung menembus dari human stack ke Arstek, dan di sana terlihat Yule yang terbengong dan ia pun bergumam, apa yang aku lakukan?" Lalu beberapa saat kemudian di gunung itu terdengar seseorang yang berkata, "Sekarang ujian ini sudah selesai, tapi jangan pikir kalian boleh santai. Saat kalian kembali, kalian harus menempa kekuatan yang kalian kumpulkan di sini dan mengkonsolidasi pondasi kalian. Terserah pada kalian." Ternyata itu adalah Pak Guru Guang yang sedang melayang menaiki pedangnya, dan seseorang pun berkata, "Master Guang, sesuatu terjadi. Master Zhao mendapat masalah." Dan di sana Master Guang pun terkejut dan berkata, "Apa kau bilang?" Lalu beberapa saat kemudian terlihat suatu tempat, dan di sana seseorang pun bergumam, "Apa? Arstek? Eternal Demon telah mematahkan belenggu hukum kultivasi dan langsung mencapai Arstek." Ternyata itu adalah Liu Yu'er yang sedang mandi. Lalu dalam mandinya ia pun bergumam lagi, rupanya dia sudah menemukan solusi untuk ini dan dia sama sekali tidak membutuhkanku. Lalu kenapa dia bilang begitu? Sambil ia membayangkan Yule di sana yang kemarin berkata, "Meskipun aku mencapai Arstek, kau tidak boleh melupakan apa yang harus kau lakukan." Dan di sana si Liu pun bergumam lagi. Dia bicara tentang janji yang sudah kubuat agar dia bisa menggunakan tubuh dan darahku untuk kultivasinya kan. Tapi dia terlihat tidak membutuhkan itu. Kalau begitu apalagi kegunaan dariku baginya? Mungkinkah? Sambil ia membayangkan sedang diikat dan Yule akan melakukan sesuatu. Di sana Liu Yu'er pun bergumam lagi, "Dia tidak butuh tubuhku. Tapi tubuhku dalam arti yang sebenarnya." By the way, Liu Yu'er menganggap Yule ingin mantap-mantap dengannya ya Mo. Lalu beberapa saat kemudian terlihat emas batangan yang bertumpukan di sana, dan seseorang pun bergumam, "Tidak mungkin, jebakan di secret area sudah jelas dibuat oleh pengkhianat." Tapi Yule terus membuat alasan. Dia bahkan juga melarangku membunuh pengkhianat itu. Ternyata itu adalah Suli, dan ia pun bergumam lagi, "Dan base level atas bangkit saat aku ada di sana." Tunggu sebentar. Apa Yule ada di pihak yang sama dengan gadis itu? Menipu gadis berumur 600 tahun sepertiku untuk bekerja demi mereka? Apakah? Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena seseorang pun berkata, "Aku kembali untuk menemuimu." Dan ternyata itu adalah Yule, dan di sana Yule pun berjalan sambil bergumam, "Aku bangun terlalu awal supaya tidak ketahuan. Liu Yu'er gagal membantuku. Jadi mari kita lihat apa Tai Suli bisa memberiku kesempatan untuk mati." Sambil ia terhuyun-huyun lemas di sana, dan di sana Tai Suli pun menatap tajam ke arah Yule, dan ia pun langsung melompat dari tumpukan emas itu. Dan di sana Yule pun berkata, apa yang kau lakukan?" Tapi ternyata Tai Suli pun melompat ke arah Yule, dan ia pun berkata, "Kenapa kau tidak membiarkanku membunuh pengkhianat itu di Secret Realm?" Dan di sana Yule pun berkata, "Apa-apaan ini?" Dan ternyata Yule pun berada di bawah Tai Suli, dan di sana Tai Suli pun berkata, "Kau harus memberiku alasan, dan kalau tidak akan kubunuh kau." Sambil ia menatap Yule di sana. Lalu Yule pun berkata, "Tidak masalah, tapi ada banyak hal yang perlu dibicarakan. Dari mana kita harus mulai?" Lalu Yule pun bergumam, "Cepat, bunuh aku, bunuh aku. Kalau aku minta dibunuh, pasti aku akan didiskualifikasi oleh sistem." Dan di sana Suli pun berkata, "Mulai dari kultivasimu ini seperti kau ada di Arstek ya?" Sambil terlihat Suli di sana yang ngangkang di atas Yule, dan Yule pun berkata, "Ini terjadi selama ujian. Aku menemukan emerald dan menghasilkan kekuatan. Itu terjadi dalam sekejap dan aku tidak bisa menahannya." Sambil terlihat Suli di sana yang terbengong, dan ia pun bergumam, "Ini benar-benar membantu. Kupikir setidaknya butuh 2 tahun untuk menyelesaikan ritual pertukaran jiwa pada Yule.
Tidak kusangka kemajuannya secepat ini. Demon Lord Xiang pasti tidak akan menduga ini akan terjadi. Lalu dari bawah Yule pun bergumam, apa yang terjadi? Kenapa dia tersenyum? Lalu ia pun berkata, apa kau masih ingin mendengar ceritaku? Tapi tiba-tiba muka Yule pun terkena sesuatu dan di sana ia pun terkejut. Ternyata mukanya dibenamkan di boba suli dan di sana Yule pun berkata, stop. Lalu beberapa saat kemudian terlihat buku rencana pelarian di sana dan buku itu dipegang oleh Suli dan Suli pun bergumam, aku bisa mulai bersiap. Lalu Yule dari belakang pun berkata, aku mau pergi, dan Suli pun menjawab, oke, cepatlah kembali, jangan ketahuan, bye. Waduh, mau adegannya tidak diperlihatkan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat tangan di tebing itu. Ternyata itu adalah Yule yang menaiki tebing. Lalu di sana ia pun bergumam, ini lebih mudah dari yang terakhir kali. Tai Suli tidak mendengarkan apa yang ingin kukatakan. Rasanya ada sesuatu yang salah darinya. Terserahlah. Semakin aku mencari itu, semakin banyak batasan yang ada di kematianku. Bagaimanapun juga musuh terbesarku adalah sistem. Tapi tiba-tiba ia pun terkejut karena dari belakang terdapat Pak Guru Guang Siyu di sana. Lalu Pak Guru Guang pun berkata, Yule, apa yang kau lakukan di sini? Dan Yule pun menjawab, aku hanya mencari udara segar. Lalu Pak Guru Guang pun berkata, aku sedang mencarimu. Dan Yule di sana pun menjawab, kenapa Anda mencariku? Dan Pak Guru Guang pun mengeluarkan sesuatu dan ia pun berkata, karena sekarang kau ada di Aztec, sekarang kau harus pindah agama, pindah asrama. Letak ruangan barumu dan peraturannya ada di sini. Lalu di sana Yule pun berkata, apa? Pindah? Tapi aku tidak mau. Dan ia pun bergumam, jika aku pindah itu akan menyulitkanku untuk pergi ke tempat Liu Yu'er dan kerja kerasku akan sia-sia. Lalu ia pun berkata, maksudku bukankah ini terlalu cepat? Aku enggan berpisah dengan mereka secepat ini. Aku orang yang nostalgia, kau tahu kan Pak Guru? Dan di sana Pak Guru Guang pun berkata, apa? Nostalgia? Kalau kau memang begitu, lalu apa kau ingat siapa yang datang bersamamu kemari? Sambil ia menatap tajam ke arah Yule dan ia pun bergumam lagi, lupakan, kalau kau memang tidak mau, lalu akan kubiarkan kau berlatih dengan tenang. Sambil terlihat Yule dari belakang yang bertanya-tanya dan ia pun berkata, kenapa dia menanyakan itu? Aku datang kemari bersama Zhou Kueli. Tidak mungkin. Apa dia baik-baik saja? Sambil ia mengingat Zhou Kueli, yaitu si gadis yang cantik yang mantap-mantap dengannya dari dulu ya lo. Lalu ia pun berkata, tunggu, sambil ia memegang pundak gurunya dan ia pun berkata lagi, jangan bicara tidak jelas, ada apa dengan Zhou Kueli? Dan di sana Pak Guru Guang pun menghantam Yule dengan tekanan aura di tubuhnya hingga Yule pun terpental ke tanah. Dan Pak Guru Guang pun berkata, Yule, itu adalah hukum karena kau sudah tidak menghormati seseorang yang lebih tua. Dan Yule pun berkata, maafkan aku Master Guang, aku hanya ingin tahu keadaan Master Zhou Kueli, bagaimana juga dialah yang membawaku kemari. Dan ia pun bergumam, pria ini ada apa dengannya? Dan di sana Pak Guru Guang pun berkata, tapi tiba-tiba batu hijau di tubuh Pak Guru Guang pun bersinar dan di sana ia pun bergumam, apa? Mentor memanggilku. Lalu ia pun terbang dan berkata, jangan banyak tanya, murid kelas bawah sepertimu tidak akan bisa membantu. Sebaiknya kau fokus saja pada latihanmu untuk ujian yang akan datang. Dan di sana Yule pun terdiam. Lalu ia pun bergumam, nampaknya terjadi sesuatu pada Zhou Kueli. Karena dialah yang membawaku kemari, jadi wajar saja jika aku penasaran dengan keadaannya. Kenapa dia tidak bisa memberitahuku? Ada sesuatu yang aneh di sini. Sambil ia berpikir di sana. Lalu ia pun berkata, aku harus memikirkan hal itu. Metode normal pasti tidak akan berguna. Aku harus memikirkan suatu cara. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di sana seseorang yang memanggil Liu Yu'er. Lalu dari dalam rumah itu pun keluar seseorang dan berkata, kau mencari orang yang bernama Liu Yu'er? Ternyata itu adalah Liu Yu'er sendiri. Dan ia pun berkata,
siapa kau? Orang itu pun menjawab, kurir sekte iblis. Dan di sana Liu Yu'er pun terkejut dan berkata, berani-beraninya kau memasuki sekte ini? Apa kau mau mati? Dan orang itu pun berkata, jangan bicara lagi, ini serius. Ambil ini. Sambil terlihat di sana kotakan yang berisikan bola bersinar dengan aura membara. Dan ia pun berkata, ambil ini. Liu Yu'er pun berkata, bukankah ini adalah treasure yang diceritakan Master yang bisa mengatasi Eternal Demon Lord? Sambil terlihat ia yang membayangkan Masternya, dan Master itu pun berkata, hei Liu Yu'er, kau bekerja begitu keras untukku. Aku menemukan pil demon sialing, itu akan diantarkan padamu. Ini adalah eliksir spesial untuk kultivator level 10 Heaven Stack. Kau carilah kesempatan untuk mendekati Eternal Demon Lord dan dia pasti akan mati. Sambil terlihat di sana Liu Yu'er yang terdiam. Lalu tiba-tiba temannya itu pun berkata, Liu Yu'er, ada banyak orang di sini. Aku pergi dulu. Dan di sana Liu Yu'er pun berkata, oke, hati-hatilah. Dan ia pun bergumam, Eternal Demon Lord tidak bisa diprediksi. Aku tidak akan bisa apa-apa jika dia menyerangku. Aku harus mengambil langkah awal. By the way, Eternal Demon Lord adalah sebutan dari Liu Yu'er kepada Yule yang momok karena ia menganggap bahwa Yule adalah Demon Lord. Lalu ia pun berjalan mengambil kotak itu sambil bergumam, tapi bagaimana caranya aku menipunya untuk mengambil ini? Lalu beberapa saat kemudian terlihat Yule di sana yang bergumam, apa yang dilakukan Liu Yu'er di sana? Sambil ia menatap Liu Yu'er itu, dan Liu Yu'er di sana pun menatap ke arah kotak itu sambil bergumam, aku harus berpikir keras. Tapi tiba-tiba dari belakang Yule pun berkata, apa itu? Dan di sana Liu Yu'er tidak menyadari dan ia pun berkata, ini. Dan ia pun menoleh. Lalu Liu Yu'er pun terkejut dan berkata, tidak ada, ini kiriman dari rumah. Lalu Yule pun melihat tingkah laku dari Liu Yu'er yang aneh dan ia pun bergumam, kenapa reaksinya begitu? Dan Liu Yu'er pun bergumam juga, sejak kapan dia ada di belakangku? Ini gila. Sambil ia menyembunyikan kotakan itu di belakang pantatnya. Dan di sana Yule pun bergumam, terserahlah, itu tidak penting. Dan ia pun berkata, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Lalu Liu Yu'er pun berkata, apa itu? Dan Yule pun menjawab, bagaimana caranya kau membuat seseorang jujur tanpa melakukan apapun? Dan di sana terlihat Liu Yu'er yang terkejut dan bergumam, dia sudah tahu, dia sedang mengancamku. Tenang, aku punya treasure kuat di tanganku, jangan panik. Dan ia pun berkata, aku mengerti. Lalu tiba-tiba Yule pun mendekatinya sambil berkata, benarkah kau tahu caranya? Lalu Liu Yu'er pun berkata, pertama, masuklah, tidak nyaman kalau kau di luar. Sambil terlihat Yule di sana yang memasuki kamar dari Liu Yu'er dan ia pun bertanya-tanya. Ternyata Liu Yu'er pun menanggalkan bajunya dan ia pun bergumam, aku tidak bisa lari dari sini, aduh. Dan Yule di sana pun terbengong dan ia pun bertanya-tanya juga. Dan Liu Yu'er pun makin menanggalkan bajunya sambil berkata, ini yang kau inginkan bukan? Aduh. Dan Yule pun menatapnya sambil bergumam, apa yang dia lakukan? Lalu Yule pun berkata, aku ingin tahu bagaimana cara mendapatkan informasi dari Guang Xiyu. Dan di sana Liu Yu'er pun terbengong. Lalu ia pun bertanya-tanya dan ia pun berkata, itu jadi begitu. Waduh, momok, kenapa disensor? Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya terdengar suara, dia memburuk. Aku baru dapat kabar baiknya adalah dia masih hidup. Ternyata itu adalah mentor dan ia pun berkata, hanya saja basis kultivasinya telah diturunkan ke Archstack. Sambil terlihat ia membayangkan Zhou Sueli di sana yang berkultivasi dan ia pun berkata, mengerikan. Aku ingin mempertemukan dia dengan Yule. Sambil terlihat dari belakang Pak Guru Guang Xiyu dan Pak Guru Guang pun berkata, tapi situasi di antara keduanya sudah menyebar. Jika kita membiarkan mereka bertemu, ini bisa jadi bumerang. Mentor, aku dan Sueli masuk ke sekte ini bersama dan sudah jadi teman baik. Aku tidak ingin mengambil resiko. Dan di sana mentor pun terdiam dan ia pun berkata, begitu ya.
Lalu beberapa saat kemudian di tempat lainnya, seseorang pun berkata, "Apa? Tetua sekte melakukan hal seperti ini pada tetua wanita secara langsung?" Sambil terlihat brosur di sana, dan seseorang itu pun berkata, "Orang-orang punya banyak iblis di dalam hati mereka. Dewa akan menghukum mereka karena hal ini. Bagaimana bisa mereka hanya duduk diam dan melihat saja?" Sambil mereka pun berkumpul di sana, dan seseorang pun berkata lagi, "Apa mereka bisa dianggap manusia?" Lalu seseorang murid di sana pun berkata, "Apa yang dia katakan? Apa dia menemukan sesuatu?" Sambil terlihat seseorang di sana yang tersenyum dengan wajah psikopat. Lalu murid di sana pun merangkul temannya sambil berkata, "Apa kau tidak tahu itu? Dia tidak tahu tentang Josueli. Dia jatuh cinta pada murid kelas bawah dan karena itulah dia dipenjara." Lalu temannya pun berkata, "Dari mana kau tahu gosip ini? Kenapa aku tidak pernah dengar?" Lalu murid yang bertanduk pun berkata, "Tetua itu kan seorang Master Heavenstack. Bagaimana dia bisa punya hubungan dengan murid kelas rendah?" Sambil diperlihatkan brosur tentang Josueli, dan di sana seseorang pun berkata, "Lihatlah gambar ini kebenaran. Apa itu Tetua Zhao? Mungkinkah?" Lalu seseorang di sana pun berkata, "Izinkan aku bertanya, Tetua Zhao adalah tetua yang cukup terkenal. Akhir-akhir ini, apa ada orang yang bertemu dengannya atau mendengar kabar tentangnya?" Lalu temannya pun berkata, "Aku tidak dan tidak mungkin." Sambil terlihat seseorang di sana yang meneropong, dan ia pun berkata, "Aktingnya cukup bagus." Ternyata itu adalah Liu Yu'er, dan ia pun meneropong ke arah orang-orang itu sambil berkata, "Ini layak untuk 5 Spirit Stone." Lalu kita diperlihatkan sehari yang lalu, terlihat di sana Liu Yu'er yang telanjang, dan ia pun berkata, "Kau ingin tahu di mana keberadaan Josueli dari Guangxiyu?" Dan ia pun bergumam, "Jadi itukah alasan ia datang ke sekte ini? Dia benar-benar ingin melawan seseorang tetua." Lalu Yuli pun memegang pundak dari Liu Yu'er, dan Yuli pun berkata, "Bukankah kau berhutang budi padaku di saat kita di dalam Secret Realm? Lakukanlah sesuatu." Lalu Liu Yu'er pun berkata, aku punya rencana." Dan ia pun bergumam, "Ini sebuah kesempatan jika aku bisa membuat tetua mengatasi dia." Dan Yuli di sana pun berkata, "Apa rencana? Benarkah?" Dan Liu Yu'er pun berkata, "Ya, kita bisa membuat rumor tragis bahwa sekte menahan seseorang tetua karena dia tidak mematuhi aturan tak tertulis. Di bawah tekanan orang-orang, Guangxiyu pasti akan memberitahukan keberadaan Josueli." Dan di sana Yuli pun berkata, "Rencana yang bagus. Dia pasti akan buka mulut dan itu akan menghemat waktu." Sambil terlihat Liu Yu'er terdiam, dan ia pun bergumam, orang akan melakukan apapun untuk mempertahankan reputasi mereka. Ini adalah pekerjaan yang sudah kulakukan selama bertahun-tahun." Sambil ia menatap Yuli di sana, dan Yuli pun menoleh sambil bergumam, "Tunggu sebentar, ada yang tidak benar. Gadis ini, jika rumor itu tersebar, maka sama saja dengan dia melemparkanku ke dalam sebuah bus yang dipenuhi bahan bakar ke dalam sebuah api. Sekte pasti akan membunuhku karena ini. Aku pasti akan menerima ini sebelumnya, tapi saat ini, sebelum mengetahui keadaan Josueli, aku tidak boleh mati." Lalu Yuli pun berkata, "Bagaimana jika kita ubah ceritanya jadi seseorang tetua wanita yang jatuh cinta pada murid kelas bawah, tapi dia dihukum oleh mentor versi real life dari gadis penenun dan pengembala sapi. Selama aku jadi pusat perhatian, Guangxiyu tidak akan bisa melakukan apapun sampai Josueli muncul dan menjelaskan semuanya." Lalu di sana Liu Yu'er telanjang sambil disensor dan berkata, "Maksudmu kau ingin melibatkan dirimu?" Lalu ia pun bergumam, dia bersedia mengambil perhatian penuh dari sekte. Apa dia tidak takut identitasnya terbongkar? Orang ini tidak mungkin dia memainkan kartu terakhirnya. Dia pasti ingin mengatasiku dan Josueli lalu kabur setelah itu. Bagaimanapun juga tidak ada jalan untuk kabur. Tidak, aku harus mengambil tindakan lebih dahulu. Sambil terlihat di sana Liu Yu'er yang berkata, "Apa hanya inilah tujuanmu mencariku hari ini? Bukankah ada sesuatu yang ingin kau lakukan?" Sambil terlihat di sana
Yule yang terkejut dan ia pun berkata, apa maksudmu? Lalu Liu Yue pun berkata, aku masih ingat perjanjian kita di Sikir Terlilem. Ini adalah spesialisasi keluargaku. Sambil ia memperlihatkan eliksir di depan Yule, dan di sana Yule pun berkata, apa spesialisasi? Dan Liu Yue pun berkata, ini pil khusus laki-laki, memungkinkan mereka untuk mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Sambil ia memperlihatkan pil eliksir itu, dan ia pun berbohong mengatakan bahwa pil itu adalah pil kuat untuk mantap-mantap ya mo. Lalu terlihat di sana Yule pun terdiam menatap Liu Yue, dan Liu Yue pun berkata, kemarilah Yule, sambil ia mendekat ke arah Yule. Dan di sana Yule pun berkata, kalau begitu, sambil ia akan menyentuh sesuatu. Ternyata ia pun mengambil pil itu dan berkata, akan ku ambil. Dan lalu ia pun berlari dengan sangat kencang dan berkata, akan ku serahkan rumor itu padamu. Sambil terlihat Liu Yue yang berkata, apa dia pergi, dia tidak jadi mantap-mantap denganku. Orang macam apa dia? Lalu beberapa saat kemudian terlihat mentor bersama Pak Guru Guang yang dari atas melihat ke arah murid-murid di bawah, dan seseorang pun berkata, apa Master Zhou dipenjara karena dia jatuh cinta pada murid rendahan? Iya, ku dengar itu karena Master Guang dan dia sudah bertunangan sejak lama. Lalu murid itu pun berkata lagi, mungkin saja ku dengar Master Guang adalah anak tidak sah dari mentor. Kalau tidak, kenapa juga mereka memenjarakan tetua yang populer? Tidak seharusnya tetua bersikap begitu. Ya, sekte Pedang Wen dikenal sebagai sekte yang benar. Tetua berhutang penjelasan pada kita. Sambil terlihat Pak Guru Guang dan mentor dari atas memandangi mereka yang bergosip pria tentang Nona Zosueli, Master Guang bersama mentor. Lalu Pak Guru Guang pun berkata, Yule itu hanya untuk mendapatkan lokasi keberadaan Sueli. Tidak kusangka dia merencanakan hal seperti ini. Lalu di sana terlihat mentor yang berkata, hahaha, Guang Xiyu, kau buruk dalam menilai seseorang. Jiwa Sueli terluka, kau sudah mengusahakan yang terbaik untuk mengobatinya, tapi tidak berhasil. Biarkanlah dia mencobanya. Lalu Master Guang di sana pun berkata, hanya saja aku sudah lama bersama Sueli dan aku harus berhati-hati. Akan kubiarkan Yule mengunjungi Jian Xintai. Lalu mentor di sana pun berkata, apa Jian Xintai? Kau membiarkannya masuk ke sana padahal dia hanyalah arstek. Tidakkah kau takut itu akan membunuhnya? Sambil terlihat Pak Guru Guang yang membayangkan Yule, dan ia pun berkata, lihat saja nanti. Aku ingin tahu seberapa kuat tekadnya untuk Zosueli. Dan bersambung mo.